Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kalau yang lalu, tahun-tahun yang lalu saya pakai referensi kitab Fathul Qorib atau dengan hasiahnya Bajuri. Kali ini saya akan pakai referensi kitab Iqna nih. Kitab Iqna sama juga mensyarah takrib. Kitab Iqna ini dikarang oleh seorang ulama yang hidup di kurun waktu, kalau Masehi itu sekitar 1500 Masehi. Mungkin semasa dengan kerajaan Mojopahit nih, atau akhir-akhir kerajaan Mojopahit. Beliau adalah siswa Universitas Al-Azhar, legend itu Al-Azhar, lama banget itu. Beliau Syekh Khotib Asyardini ini saking alimnya sampai disebut Al-Khotib, terkenal julukannya, juga mempunyai gelar Syamsuddin, mataharinya agama, karena mungkin di era itu yang menjadi rujukan para ulama dunia, salah satunya beliau Syekh Khotib Asyardini. Banyak karangan beliau, ini kebiasaan tradisi pesantren harus diceritakan biografinya, Pak, walaupun singkat. Jadi salah satu di antara banyak karya masterpiece-nya beliau, ya ini salah satunya kitab Iqna ini, mensyarah kitab takrib. Jadi ulama itu, Pak, mengarang kitab. Yang pertama kali kitab yang diedarkan itu disebut matan. Karena kitabnya tipis, bahasanya singkat, padat, perlu penjelasan. Nah, ulama yang hidup setelahnya menjelaskan, disebut syarah kitabnya. Lalu ada komentar lagi disebut hasyiah, catatan kaki itu hasyiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihim fid dharain. Rabbi yassir wa'in. Faslun fil udhiyati. Ini pasal ini menjelaskan atau menerangkan tentang tata cara berkurban atau syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan kurban. Kata udhiyah sendiri mustaqotun minad duhwah. Jadi kata udhiyah itu sendiri diambil dari ad-duhwah. Kenapa? Karena wasumiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Karena permulaan proses penyembelihan hewan kurban ad-duha dimulai di waktu duha. Makanya bahasa Arabnya tadhiyah atau udhiyah. Yang masyhur di Indonesia adha, berasal dari kata ad-duha. Duhwah. Duhwa kalau diiklal, dibuang ininya, dibuang itunya, diganti ininya, menjadi duha. Duha adalah permulaan dipotongnya hewan-hewan kurban. Nah, hewan kurban itu apa? Kurban mayudbahu minal ghanami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil idi ila akhiri ayyamit tasyrik. Disebut kurban, yang disebut kurban adalah binatang ternak yang dikenakan zakatnya, yang dipotong atau disembeli sebagai sarana taqarruban ilallahi ta'ala, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Hewan ternak itu apakah ayam bisa, Pak? Apakah ayam bisa? Apakah ikan bisa dipakai untuk berkurban? Apakah kuda bisa dipakai untuk berkurban? Kan sama-sama halal. Apakah ayam bisa dijadikan hewan kurban? Di sini dijelaskan yang dimaksud hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan yang dikenakan zakat, yang ada zakatnya, yaitu kambing dan keluarganya, maksudnya domba, wedus kibas, wedus kacang, itu boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua, unta itu boleh dijadikan kurban. Yang ketiga, sapi atau kerbau itu boleh dijadikan kurban. Di luar itu tidak boleh dijadikan kurban. Ono dalile Ustaz, wal aslu fiha qoblal ijma' qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar. Ayatnya pendek, Pak. Nek kembali ke Quran dan hadis tanpa mengikuti metode ulama, nelu sampean. Fasolli, maka hendaklah solat, maka solatlah engkau wahai Muhammad li rabbika, demi Tuhanmu, wanhar, dan potonglah hewan. Ngerti sampean maksudnya? Ya mungkin tahu, Pak. Jadi ini yang menjadi dasar hukum adanya ibadah kurban dan sholat Idul Adha. Qoblal ijma', sebelum adanya ijma', ini dalilnya. Coro Pak nggih. Ayat Al-Qur'an itu apukat nggih. Ayat Al-Qur'an itu apukat. Blendere niku disebut usul fikih, digeleng, dituang setelah jadi di dalam gelas, itu disebut fikih. Nah, itu disebut fikih. Proses istinbat dalil disebut usul fikih. Produknya yang sudah jadi, yang tinggal kita makan minum kayak Cleo itu, nah, itu disebut fikih. Apakah fikih itu hadis? Itu intisari dari Al-Quran dan hadis melalui metode ijtihadiyah yang diproses oleh para mujtahid, yang syaratnya harus hafal Al-Quran, plus maknane, plus asbabun nusule, plus ulumul Qur'ane. Kalau hadis plus asbabul wurudnya, plus para perawi pembawa hadis, hafal bukan hanya namanya, hafal biografinya, baru boleh mengambil hukum tanpa mengikuti imam madhab. Kalau ada yang mengajak kembali ke Quran dan hadis, itu pembohongan publik itu, Pak. Nggak ada itu. Itu orang yang bilang begitu mengutip Ibnu Katsir, mengutip Ibnu Taimiyah itu. Itu kan sama-sama ulama itu. Kalau bicara salaf, lebih salaf 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi di abad kedua Hijriyah beserta Imam Malik. Imam Syafi'i di abad ketiga Hijriyah, Imam Ahmad bin Hambal di abad keempat Hijriyah. Yang disebut ulama salaf itu ulama di masa-masa awal generasi Islam, mulai dari sahabat sampai di kurun waktu 4 Hijriyah. Di luar itu disebut ulama kholaf, disebut ulama kholaf. Kemudian fa inna asharul aqwali, sesungguhnya pendapat yang paling masyhur adalah annal murada, bahwa yang dimaksud bisolati dengan lafaz solat, fasolli tadi itu solatul idi, adalah solat Idul Adha. Nah, ini para ulama, Pak. Wabin nahri, yang dimaksud dengan kata nahr, wanhar, ad-dohaya, adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, ini dalil pertama, banyak Pak dalilnya, tapi Syekh Khotib Asy-Syirbini meringkas, cuman memilih satu ini ayat Al-Qur'annya,
Wa khabar Tirmidzi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Aisyah bercerita, menyampaikan satu cerita yang berhubungan dengan baginda Nabi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, ma amilabnu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Kata baginda Nabi, tak ada satupun amal di hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah, tak ada yang melebihi itu dibanding menyembelih atau mengalirkan darah hewan kurban. Kenapa? Nah, ini diberikan alasannya oleh baginda Nabi, innaha, karena mengalirnya hewan kurban tersebut la takti, nek basa Jawane Pak, temen iki lho kajari Kanjeng Nabi itu. Temen itu loh. Hewan yang disembelih darahnya mengalir itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, bikuruniha, lengkap dengan tanduknya, wa atlafiha, sampai ke kukunya. Wa innad dama, sesungguhnya darah la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi, darah yang belum netes ke tanah, kata baginda Nabi, pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Nah ini Pak, fatoyya, ini yang menarik Pak. Oleh karena itu, fatoyibu, maka sucikanlah biha, melalui kurban ini, nafsan, jiwa-jiwamu. Nah, maksudnya teko apa engko hewannya teko ono tanduke, bukan Pak. Mulai dari tanduknya, pahala-pahalanya itu sampai kepada orang yang berkurban itu kelak membela dia. Kalau misalnya di Sirat, ketika melangkahi Siratul Mustaqim itu, pahala-pahala itu menjelma sebagai tunggangan. Oleh karena itu, ikhlaskan hati Anda ketika berkurban. Kurban itu Pak adalah media untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hukum berkurban itu? Hukum berkurban itu fi haqqina sunnatun muakkadatun alal kifayah. Menurut madhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, meh wajib Pak, meh wajib menurut Imam Asy-Syafi'i, alal kifayah, secara kolektif. Seperti apa? In ta'addada ahlul bait, misalnya nih kayak Mas John Gali misalnya, anggota keluarganya 5 Pak, okay? 5, maka ketika satu saja anggota keluarganya itu memotong hewan kurban, maka kesunahan muakkadah itu akan gugur. Tuntutan, anjuran kuat yang disampaikan oleh baginda Nabi itu gugur. Tapi nek misalnya anggota keluarganya 6 berkurban, ke-6-6-nya sama-sama berkurban, apakah tidak mendapat pahala? Dapat Pak, tapi tuntutannya gugur ketika ada satu yang mengerjakannya. Nek kalau belas misalnya, kalau sing kurban belas, itu naik Pak hukumnya. Maka kesunahan itu menjadi ainiyah, menjadi individu Pak. Coro nek Pak Fatoni wong pajak didenda Pak. Yang semula kolektif cukup satu orang, misalnya kalau sing kurban satu isi rumah itu menjadi sunnah semua, dianjurkan semua secara individu. Kenapa kok sunnah? Nah, di situ di depan kan dijelaskan tadi wa aslu fiha qoblal ijma. Artinya ada perdebatan, Mbak. Menurut Abu Hanifah wajib hukumnya, Pak. Menurut Imam Malik nek mampu wajib.
Nek setengah mampu dianjurkan. Nah, itu menurut Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i, ulama di tengah-tengah itu memberikan solusi sunnah muakkadah. Terserah jenengan mau ikut yang mana itu. Kalau mau ikut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau mau ikut Imam Hanafi sampean ya wajib. Wajib, Pak. Kayak sholat niku wajib. Nah, gitu. Kalau tidak mengerjakan dosa. Nah, siapa yang dikenakan kesunahan ini? Wal mukhatabu biha al muslimu. Yang pertama, yang dikenakan kesunahan itu kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Hanafi, yang dikenakan kewajiban itu siapa? Yang pertama, al muslimu, orang muslim. Yang kedua, al hurrul baligh, orangnya merdeka. Ini karena sekarang nggak ada perbudakan, semuanya merdeka. Yang ketiga, al baligh, orang yang sudah mencapai masa balik. Yang keempat, al-akil, sehat akalnya. Nah, ini yang menarik, Pak. Yang terakhir, al-mustati', orang yang mempunyai kemampuan. Orang yang mempunyai kemampuan. Makanya saya itu kalau ditanya, ada orang bertanya, Mas Khairul, ayo ngadakno acara nabung buat tahun depan supaya kita bisa berkorban. Sampean niku kok ngarang, saya bilang gitu. Sampean ojo ngarang kok. Wong korban iki salah nek menurut Imam Syafi'i hukume sunnah, sing mampu, Pak. Mampu itu seperti apa? Mampu itu pendapat yang paling kuat ketika di hari Idul Adha sampai 3 hari berikutnya, 4 hari, duwe luwe, Pak. Punya uang lebih. Misale Mas John Gale tuku wedhus atau sapi, itu nggak ganggu ke kebutuhan yang lain, baru boleh berkurban. Persyaratan orang-orang Islam yang dikenakan kewajiban atau kesunahan itu ke semua status, baik statusnya penduduk musiman, penduduk yang berpindah-pindah. Kalau di Arab itu suku Badui, atau al-hador, orang yang domisili tetap, as-safar, atau orang yang dalam perjalanan, atau orang yang lagi melaksanakan ibadah haji. Iku kena kesunahan kalau mengikuti madhab Syafi'i. Nek mengikuti saya nggak seneng kunut, wajib, Pak, wajib. Nah, nek saya nggak seneng kunut, wajib, Pak. Artinya sampainya ono duit nang saldo itu, duit lanang nek jare Pak Heri nggak hadir ya. Kalau kata Pak Heri nih duit lanang, itu duit lanang kan aman itu, Pak. Gak masuk ke Menteri Keuangan di rumah, nggih. Ono duit misalnya menjelang Idul Adha, duit 50 juta, Pak. Nah, itu kalau menurut Imam Hanafi wajib hukumnya itu, wajib itu. Gitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doha. Rasulullah pernah memotong hewan kurban di Mina. Saat berada di Mina, an-nisaihi bil baqar, ditujukan untuk diatasnamakan untuk istri-istri beliau bil baqari, menggunakan 1 ekor sapi. Rawahu Syaikhan. Hadis ini muttafaq alaih. Ini yang dijadikan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, dijadikan dalil bahwa 1 ekor kambing pun diatasnamakan untuk beberapa keluarga itu boleh. Boleh. Ini dasar hadisnya, Pak. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud adalah kalau 1 ekor kambing itu boleh pahalanya dihadiahkan ke banyak keluarga, bukan 1 orang. Tapi kalau kurbannya, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, nek wedhus sitok ya khusus wong sitok. Nah, gitu. Tapi kalau sapi, kita sepakat nggak ada perbedaan, itu boleh untuk 7 orang. Nah, yang menarik, Imam Syafi'i walaupun memberikan fatwa sunnah muakkadah, la urahhisu fi tarkiha liman qadara alaiha,
kata Imam Asy-Syafi'i, tapi aku nggak akan pernah memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kemampuan tidak melakukan kurban, walaupun hukumnya sunnah. Coro Pak, coro itu kata sepuro ambek aku, kata Imam Syafi'i itu. Kemudian, kurban itu boleh, yang saya sebutkan tadi, membeli 1 ekor kambing, saya potong atas nama saya sendiri, untuk saya pribadi, pahalanya saya tujukan untuk orang lain, itu boleh. Dan ini di era Sayyidina Abu Bakar, sempat menjadi tren, Pak. Sempat menjadi tren sebagai membangga-banggakan diri. Nah, membangga-banggakan diri. Mungkin rodok sekarang, kayak sekarang. Menjadi seolah-olah, iki lho aku wedhusku paling gede, sapiku paling gede. Nah, terus, ini saya sedikit bercerita, ono hadise, Pak. Nanti saya baca. Insya Allah nek kula cerita niku wonten hadise, wonten riwayate. Ini yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi riwayat-riwayat dari para sahabat dikumpulkan dan hadis Nabi di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ada satu kisah, berbangga-bangga orang itu ketika habis berkurban. Dan, nah ini Pak, ini yang di masjid manapun menjadi dilematis. Para relawan wis kadung mentradisi dapat daging. Dikandani sampai Abu Bakar mboten nggak bisa, Pak. Nggak mau. Akhirnya setahun itu ditiadakan ibadah kurban. Setahun. Padahal Abu Bakar kalau tidak salah cuma 2 tahun. Setahun dihapus. Nek ngono ayo mayoran ae, kata Abu Bakar. Wis mangan bareng. Itu faktornya satu, yang pertama berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, kalau untukku paling gede, untukku paling api. Yang kedua, kesulitan mendistribusikan. Hadis yang membolehkan membuka kepanitiaan kurban. Suatu ketika Rasulullah memanggil sepupunya sekaligus menantunya. Liali, hewan iki, ada yang menyebut onta, ada yang menyebut, tapi saya lebih percaya onta karena di Arab ya. Li ali, hewan iki ramuten, unta iki ramuten, engko nek wis Idul Adha potongan, tapi kue gak oleh mengambil upah dari ini. Nah, waktu itu Pak, lengkap Pak, untoe lengkap, wonten apa aksesorisnya itu. Setelah itu, setelah tiba hari raya, dipotong, dibagikan oleh Sayyidina Ali, lalu aksesorisnya itu oleh sahabat yang lain diberikan ke Sayyidina Ali. Oh, lah katanya. Tidak, Rasulullah tidak boleh saya mengambil upah. Kan? Artinya Pak, yang di luar badannya itu Sayyidina Ali tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Nah, ini repot Pak, ini repot. Nah, ini yang dibuat dalil membuka kepanitiaan kurban boleh. Tapi syarat yang gini kuau Pak. Gak boleh kita mengambil upah dari daging atau semuanya. Nek dilanggar Ustaz, gak sah kurbannya Pak. Gak sah kurbannya. Gak sah kurbannya. Ini baru sampai di sini. Kemudian kurban berkaitan dengan jual beli. Kan gak mungkin jenengan ngimu sapi kabeh kan. Gak mungkin kan Pak. Berhubungan sama jual beli, pembelian. Nah, keabsahan jual beli harus antarodin, pembeli dan penjual sama-sama puas. Rodin, ridho itu puas Pak, puas. Kalau sudah ditetapkan harga sapi 20 atau 15 juta, ke mudohi, ke para pengkurban, disepakati harganya 17
juta misalnya. Lalu sing sapi iki akeh Pak, 50 biji kan nggak mungkin pas itu harganya itu. Pasti ada sisanya kan. Kalau ada sisanya nggih, sampean kasih tahu ke mudhohi nggih, sisanya sebutkan nominalnya. Jangan cuman bilang ini biaya pembelian kurban ada sisanya dikumpulkan nih misalnya para calon pengkurban. Wonten sisae Pak, pripun sisae? Pun sepakat. Sebutkan angkanya, nominalnya. Kalau misalnya para mudhohi ikhlas diberikan ke panitia, baru itu diterima. Tujuannya di Bali sebelum pemotongan saya kasih tahu ada kelebihan sekian Pak. Sampai nggak kepingin surga mana Pak? Nek kepingin surga ya sumbangno. Agak-agak mengemis kita Pak. Tujuannya uang yang lebih itu dibuat beli daging di pasar, itu yang dibagikan ke relawan, ke saudara-saudara kita yang berkeyakinan berbeda, non muslim. Semua ulama nggih Pak nggih bersepakat nggih bahwa daging kurban khusus buat umat Islam. Hanya satu orang ulama Pak yang berani berijtihad, karena beliau adalah orang Syria, Damaskus, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau berijtihad memilih boleh dikasihkan ke non muslim, tapi dengan syarat bukan miskin lagi Pak, fakir. Nek misalnya Ustaz, bagian kula Ustaz, saya sudah menerima, lalu saya berikan ke tetangga yang non, tetap gak boleh Pak, tetap gak boleh. Nek dilanjut daging yang dibagikan tadi itu misalnya punya Pak Ubed, langsung otomatis tidak sah kurbannya. Ini sudah saya sampaikan di Masjid Aminah 2 tahun yang lalu. Edukasi Pak, para calon kurban itu, misalnya saya berkurban atas nama orang yang meninggal, itu nggak boleh mengambil dagingnya. Piye caranya amit nawong mati? Nggak boleh Pak. Nek diteri Ustaz, ya nggak oleh. Maka waktu itu 2 tahun yang lalu saya berikan solusi di Silang, di Silang. Punyanya Pak Denyoto, dikasih Pak Ngadi di Silang. Tapi ini khusus tahun ini. Tahun berikutnya kita edukasi para pengkurban. Cukup pahalanya yang kita niatkan, jangan atasnamakan hewannya supaya isok mangan kabeh. Nah, gitu. Nah, makanya kesulitan Pak. Nek dilanggar. Ini yang saya sebut ini, kalau saya bilang menurut ini berarti ada berbeda pendapat. Yang saya sebutkan ini nggak ada beda pendapat Pak. Tapi kenapa nggak rame mlebu weteng? Nek kunut kan nggak mlebu weteng Pak. Rame. Dibahas terus itu perbedaan itu. Perbedaan itu dibahas. Ziarah kubur, itu dibahas terus. Nggak mlebu weteng Pak. Kalau ini masuk perut. Anehnya Pak, memang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Tadi u'atibu, bersihkan hatimu biha dengan melalui berkurban ini nafsan jiwa-jiwamu. Rasulullah itu pun bersoal. Rasulullah kan visioner, wong didampingi Jibril. Nggih. Didampingi Jibril jelas tahu beliau kalau pada akhirnya nanti akan terjadi seperti ini gitu loh. Akan terjadi seperti ini. Nah, memang kesulitan. Misalnya ada orang mau berkurban, dilihatkan itu ada list tahun kemarin itu, dilihat. Misalnya Mas Don Gale pernah berkurban atas nama orang tuanya, kita hubungi Pak. Mas, sampean mungkin naik kurban atas nama jenengan kali sing masih hidup mawon. Pahalanya sampean hadiahkan kepada yang sudah meninggal. Oh ngoten nggih Pak? Nggih. Kan nggak pakai pulsa Pak. Kan nggak pakai pulsa. Itu gunanya kita mengedukasi. Saya takutnya nanti sampai ngenten-ngenteni Pak. Nanggone Sirotol Mustaqim dia. Pedusku padahal aku bentahun kurban kok gak muncul-muncul. Takutnya seperti itu nggih. Takutnya seperti itu, hati-hati. Lebih-lebih dalam masalah jual beli di kurban itu.
Nah ini sapi atau kambing yang memenuhi syarat untuk dibuat hewan kurban, jada minad do'ni. Jada itu domba yang giginya sudah tanggal. Biasanya umurnya genap 1 tahun, jalan 2 tahun. Artinya apa? Nek misalnya umur setahun wis tanggal giginya boleh dibuat kurban. Nek gurung tanggal masuk lemu kalole pak, gak sah. Nah itu. Kemudian ana hadise ada hadisnya dohu bil jat'i minad do'ni. Dohu berkurbanlah kalian bil jat'i menggunakan domba yang sudah tanggal giginya. Fa innahu jaisun, karena itu yang dibolehkan. Fa innahu, temen loh, cuman iku sing oleh katakan Nabi. Cuman kan orang yang sering baca terjemahan fa innahu fa innahu karena sesungguhnya kan kurang mantap Pak. Nek basa Surabaya nih temen loh, cuman iki sing sah dari Kanjeng Nabi itu. Nek urusan domba temen sing iki loh sing sah, maksudnya yang sudah tanggal giginya atau umur setahun luwih. Wis aja ditawar nek lemu wetenge gak oleh. Itu pendapatnya ulama sekarang, Pak, bukan ulama dulu gitu. Kalau mau ikut itu nggih monggo, nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa. Kalau sania artinya onta yang umur 2 tahun, 5 tahun masuk ke 6 tahun, tapi kalau ono unta nang ini, Pak. Wasania minal bakor al insi. Nah, untuk sapi itu, Pak. Sapi itu yang di kandang sing oleh, Pak. Masuk sapi nek liar gak boleh, Pak. Kita akan lanjutkan insyaallah ya 2 minggu lagi karena ini mau ada sosialisasi wali limo. Cuman siapapun Anda, saya ingin berpesan ya, daripada sampai nanggung ibadah keabsahan ibadahnya orang-orang ya, berhati-hati ketika terlibat di kepanitiaan ya. Ngapunten ya, nggak boleh Pak dibedakan pembagian daging itu buat warga sendiri sama orang di luar, nggak boleh Pak, nggak boleh ya. Yang berkurban itu nek hadisnya tambah ngeri Pak. Jong kon kurbano ya kata Kanjeng Nabi, tapi kon kudu mangan jong, dagingnya kudu panganen nak, ya jong ya kudu panganen, lukmatan. Sampeyan ro lukmatan itu sesuap saemploan lukmatan. Sahabat tegang kabeh Pak, ditambahi kali Kanjeng Nabi au lukmatani atau 2 suapan. Karena bahasanya abstrak, 1 suapan dan 2 suapan, maka para ulama hukum mendasari au lukmatani, maka terjadilah nek sapi itu piro? 1/7. Pihak ulama menggali lukmatani itu akhirnya 1/7 kalau sapi ya sama ya walaupun kambing. Nah nek urunan Pak wong 7. Ah ini Pak nggih, ini yang penting banget. Sapine situk Pak nggih, dapat 1/7 sekilane ketemu piro nggih. Mari ngono aku seneng buntut Pak. Pak Ubed seneng kikil, Mas Don Kali ya seneng buntut, Pak Haryadi ya seneng kikil. Akhirnya sama-sama request, aku oleh buntut, Pak Ubed oleh buntut. Pertanyaane kok isok loro wong sapine sitok kok buntute loro, terus buntute sapa sing dijupuk. Nah, di tahun ini kita rukhsah, kita dispensasi bab ini misalnya. Untuk tahun depan kita sambil mengedukasi para pengkurban. Nah, itu. Nah, ibadah nggak boleh main perasaan. Ibadah itu harus main dalil. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Wa akhiran wal afu minkum, tsumma assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.